Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN kelas 10 semester 1. Hari ini saya sedang berada di studio mini SMK MPP Arts Internasional untuk melakukan BDR di pertemuan keempat. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan keempat di materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, di pertemuan kali ini kita lihat yuk apa saja yang akan kita lakukan. Nah, hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat, yaitu masih tentang dekade yang sama, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yaitu tujuan pembelajarannya hari ini adalah menganalisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan penuh tanggung jawab. Nah, mudah bukan? Kayaknya kalian semua pasti bisa, Ibu yakin ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kita lihat di sini nilai-nilai Pancasila. Pertanyaannya, bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara? Kalian lihat nih, di sini ada banyak sekali lambang dari sila-sila tersebut, dan ini merupakan representasi dari perwujudannya nanti. Kita lihat ya. Yang pertama adalah mengenai sila pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita tahu bahwa aktualisasi nilai-nilai spiritual dalam Pancasila itu tergambar dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai ini juga ditunjukkan dengan adanya pengakuan manusia, terutama penyelenggara negara yang memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, dalam tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya harus patuh terhadap peraturan, tapi juga harus dilandasi dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, contoh-contoh sikapnya bisa kalian lihat, misalnya yang pertama dengan menjamin tiap-tiap penduduk untuk bebas memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, setiap umat beragama dilindungi hak-haknya untuk beribadah menurut keyakinannya itu. Jadi tidak hanya dibebaskan, tetapi juga setiap pemeluk agama itu dipersilahkan untuk menjalankan ibadahnya menurut keyakinannya itu. Yang ketiga adalah ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Seperti yang kita tahu, tidak dipaksakan untuk beragama, tapi bukan berarti tidak memiliki agama atau bahkan tidak mempercayai Tuhan, seperti paham ateisme ini. Yang selanjutnya adalah tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lainnya. Ingat ya, Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi Indonesia hanya negara yang mayoritasnya berpenduduk agamanya Islam. Seperti itu. Yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Nah, itu adalah 5 contoh dari sikap-sikap atau perwujudan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa ya. Selanjutnya di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini mungkin kalian lihat lambang silanya itu adalah lambang rantai ya. Apa maknanya? Jadi kalau sila kedua Pancasila ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya atau maknanya sila kedua tersebut berarti bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa ini, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap insan tidak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakang seperti suku, agama, ras, budaya, status, dan keturunan. Hal ini juga berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menjunjung tinggi perlakuan yang sama terhadap siapapun tanpa kecuali. Contoh sikapnya seperti apa? Yang pertama, misalnya menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia memiliki sifat yang universal. Di sini juga ada kaitannya dengan hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia itu ada semenjak kita dalam kandungan, bahkan ketika lahir dan dimanapun kita berada, itu hak manusia itu adalah hak yang melekat dalam diri kita. Yang kedua adalah menjunjung tinggi kemerdekaan setiap bangsa. Ingat, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar termuat hal tersebut, bahwa katanya kemerdekaan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan juga peri keadilan. Kenapa kita ada poin ini? Karena
kita ini pernah menjadi negara atau bangsa yang dijajah oleh negara-negara lain cukup lama ya. Makanya dari itu kita menjunjung tinggi kemerdekaan setiap bangsa. Selanjutnya adalah mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Yang terakhir adalah kesetaraan dalam kehidupan yang layak dalam hal politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku, agama, dan ras warga negara tersebut. Seperti itu, mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di Persatuan Indonesia ini lambangnya adalah pohon beringin ya. Intinya adalah, walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam pulau, etnis, suku, bahasa daerah, kemudian agama, warna kulit, dan masih banyak lagi, namun tetap wajib mendapatkan persamaan kedudukan serta persamaan kesejahteraan di bawah naungan pemerintah guna menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan hendaknya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, ini juga merupakan implementasi dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Apa saja? Yang pertama, kita bisa menanamkan atau harus menanamkan sikap nasionalisme. Yang kedua adalah cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan amanat dari Persatuan Indonesia ini. Lalu yang keempat, menjaga keutuhan negara kita atau menjaga keutuhan NKRI. Lalu yang selanjutnya adalah menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Nah, terakhir adalah penyelenggaraan pemerintahan hendaknya mengedepankan nilai-nilai keadilan dan tidak diskriminatif dan juga melayani dengan sepenuh hati seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Lalu selanjutnya di sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambangnya adalah kepala banteng ya. Ini bermakna bahwa dalam tatanan bernegara di Indonesia perlu dilakukan secara demokrasi. Demokrasi yang berasalkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat guna mencapai mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Hal ini juga berarti hendaknya penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan negara dalam setiap keputusannya harus mengutamakan musyawarah mufakat, tidak bersikap otoriter, dan harus mementingkan masyarakat banyak. Contoh sikapnya adalah dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Yang kedua, misalnya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Yang ketiga, perbedaan umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia terletak pada permusyawaratan rakyat. Itulah yang membedakan negara kita dengan negara yang lain. Apalagi negara-negara otoriter, otomatis itu pasti beda sekali dengan Indonesia ya. Lalu selanjutnya adalah menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama, meskipun ternyata keputusan yang keluar itu atau yang diambil itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan pendapat kita, tetapi kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Intinya adalah harus mengedepankan kebersamaan, artinya untuk kepentingan bersama. Lalu yang terakhir adalah mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah ataupun mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sekali lagi ditekankan bahwa musyawarah untuk mufakat ini adalah semata-mata untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Harus diingat itu ya. Selanjutnya adalah sila kelima. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Ini artinya adalah bisa disebut diibaratkan ini adalah kesejahteraan masyarakat yang berkecukupan dari segi pangan dan juga papan, seperti itu. Nah, di sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bermakna bahwa setiap lini maupun tingkatan masyarakat berhak mendapatkan kesamaan kesejahteraan, di mana hal ini merupakan tujuan dasar bangsa Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Jadi penyelenggaraan pemerintahan hendaknya mengedepankan nilai-nilai keadilan dengan tidak diskriminatif dan melayani dengan sepenuh hati kepada seluruh masyarakat. Nah, dari sila tersebut perwujudannya bisa kita lihat yang pertama adalah dengan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Nah, ini mungkin masih bisa kita lihat apakah sudah terlaksana belum mungkin ya. Kalian mungkin bisa lihat perbedaan yang bisa kalian perhatikan di Indonesia ini tidak semuanya
atau bisa dikatakan belum sepenuhnya merata seperti itu. Yang kedua adalah seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Jadi ini tidak boleh ada unsur kepentingan pribadi, tapi harus atas kepentingan bersama. Karena seluruh kekayaan ini, alam yang ada di Indonesia ini harus dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat banyak dan juga untuk kepentingan negaranya. Yang ketiga adalah melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Lalu yang keempat adalah seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap HAM, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Seperti yang tadi saya katakan, padi dan kapas itu erat kaitannya dengan sandang dan papan. Maka dari itu akan erat pula kaitannya dengan kesejahteraan, level ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham apa yang sudah saya sampaikan. Nanti kalian akan diberikan, kalian nanti bisa buka LMS-nya, kemudian nanti kalian bisa membaca modulnya juga selain dari melihat penjelasan saya dalam PowerPoint ini. Setelah itu juga kalian tolong kerjakan pretest dan posttestnya untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap pertemuan keempat ini. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk semua perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Jaga terus kesehatan kalian selama di rumah. Tetap semangat selama BDR ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.